بصعيد الخطيب على المنبر ولا المنبر من عين الأدحى رحمه الله النشدون واسمعوا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma qawwil Islam minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa sayyara minal 'aidin wal faizin wal maqbulin wal masrurin wa ya khairan nasirin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الحمد لله رب العالمين خالق الوراء الذي جعل عدة الشهور 12 شهرا. أحمده سبحانه وتعالى حمدا مستمرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تكون لنا عند الله زهرا. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله الله رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وعلى آل سيدنا محمد صلاة تكون لك الرضا والحق أداء وعاده الوسيلة والفضيلة والمقام المحمود الذي وعده على جميع إخوانه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله اتقوا الله واطيعوه لعلكم تفلحون. فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Hadirin jamaah Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Al-Fatir lalu mengimbau, menyeru, mengajak segenap kaum muslimin dan kaum muslimat. Marilah senantiasa kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa yang dalam arti menjalankan segala apa yang telah Allah perintahkan dan juga kita berusaha semaksimal mungkin berusaha menjauhi segala apa yang
yang telah Allah larang. Inna akramakum indallahi atqakum. Jikalau kita menginginkan ke posisi kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, hanyalah kita dapat dengan peningkatan takwa kita. Takwa seberapa dekat hubungan kita dengan Allah dan seberapa manfaat kita di lingkungan kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berbahagia dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa di hari ini disaksikan oleh para malaikat-malaikatnya Allah. Kita dikembalikan oleh Allah setelah berjalan berpuluh-puluh tahun sudah kita laksanakan acara ini, salat Idul Adha. Kembali kita dipertemukan dengan momentum ini, yaitu Idul Adha. Idul Adha adalah merupakan momentum yang sangat spesial, yang sangat diistimewakan di dalam ajaran agama kita. Ketahuilah, keistimewaan ini terletak pada 3 hal utama, yaitu yang pertama adalah tuntunan kebahagiaan dengan menunaikan sholat 2 rakaat yang baru saja kita lakukan. Yang kedua terkait dengan ibadah ritual kurban yang nikmatnya menanamkan kedalaman dan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, inilah yang barangkali seringkali kita lupakan. Kenapa Idul Adha selalu diulang-ulang setiap tahunnya? Subhanallah, hikmah yang menanamkan pesan Tuhan kepada kita agar kembali kita meneladani perjalanan hidup Nabi Allah Ibrahim alaihissalam bersama keluarganya, untuk kita nilai dalam diri kita dan kemudian kita praktekkan dalam kehidupan kita. Dan dengan itu insyaallah kita dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam adalah merupakan kakek baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di dalam Al-Quran sebagai Khalilullah, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim ketika dilantik menjadi nabi, ditetapkan menjadi rasul, dalam mendapatkan gelar yang istimewa itu semua tidaklah semudah membalikan telapak tangan. Nabi Allah Ibrahim berjuang dengan sangat luar biasa. Ia berusaha mencari dengan ilmunya, mendekatkan diri kepada Allah. Dituliskan dan diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-An'am ayat 77 sampai dengan 79. Ketika Nabi Allah Ibrahim melihat matahari, beliau katakan di dalam dirinya, mungkinkah ini Tuhan saya? Kemudian ketika terbenam matahari, dia katakan tidak ada Tuhan yang terbenam. Ketika malam datang, beliau melihat rembulan, disimpulkan mungkin barangkali yang indah ini adalah Tuhan saya. Ketika bulan terbenam, dikatakan lagi Tuhan tidak mungkin terbenam. Subhanallah, dengan ilmunya dalam pencariannya di dalam ayat 79 surat Al-An'am didapatkan Tuhan Allah Subhanahu wa taala yang sesungguhnya. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin. Aku hadapkan wajahku kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi dengan segala penuh kepasrahan, mengikuti agama yang benar, dan aku bukanlah termasuk golongan orang-orang musyrik. Ketika kita dihadirkan dalam momentum Idul Adha ini, memberikan pesan yang sangat kuat kepada kita agar kita bisa belajar dari keteladanan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Beliau adalah seorang nabi
Beliau seorang Rasul, seorang Khalilullah, seorang kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih mau memperdalam ajaran agamanya, masih mau meningkatkan tauhidnya, masih mau meningkatkan ilmunya demi mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan kita bukanlah nabi, juga bukanlah rasul, apalagi kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hisabnya belum jelas, yang jalan surganya belum menentu. Seakan-akan kisah ini mengajarkan kepada kita tidak cukup kita berislam dengan warisan lahirnya kita. Lantas dengan itu kita sudah merasa cukup untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Nabi Ibrahim yang berusaha menemukan Tuhannya, yang setelah dekat dengan Rabbnya, kemudian beliau mengajak kerabatnya, mengajak saudara-saudaranya, mengajak istrinya, dan juga mengajak anaknya, memberikan pesan yang sangat kuat kepada akan hal itu. Kalau kita sudah dekat dengan Allah, sudah mengenal agama Islam dengan baik, jangan berislam sendirian, jangan soleh sendirian, jangan yang rajin mengikuti majelis taklim ibunya saja, jangan yang rajin ke masjid hanya bapaknya saja, akan tetapi anak kita dibiarkan dengan dunianya masing-masing. Kalau kita sudah dekat dengan Allah, mengenal tuntunannya, ajak lingkungan kita, keluarga kita, kerabat kita. Bukankah kita selalu baca di dalam Al-Fatihah kita, iyyaka na'budu, kepada Kaulah kami beribadah. Nabi Ibrahim ketika mulai mempraktekkan ajakannya, itu tidaklah mudah dilakukan. Bahkan ayahnya mengecamnya, seisi kampung mengusirnya, tidak cukup dengan ibu membakarnya. Subhanallah, kisah ini mengajarkan kepada kita sesungguhnya mendekatkan diri kepada Allah tidaklah mudah. Ketika mulai diri kita mendekatkan diri kepada Allah, ketika mulai kita ingin berhijrah dari yang tidak baik menjadi baik, ingin menjadi berhijrah dari yang baik untuk menjadi lebih baik, ketahuilah tidak luput dari tantangan dan rintangan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Tidak cukup kemudian yang dilalui oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ketika diusir dari kampungnya, beliau bersama istri tercintanya mensupport dengan dakwahnya. Subhanallah, dalam perjuangan yang dihadapi oleh suaminya Ibrahim alaihissalam, istrinya terus-menerus memotivasi, menguatkan mentalnya, mendorong jiwanya dengan segala tantangan dan rintangannya. Ini memberikan pesan kepada akhwat kaum muslimah, pesan bagi para istri ketika suami berjuang, mulai mendekatkan diri kepada Allah, mulai ingin berhijrah kepada yang lebih baik, mencari nafkah dengan kebaikan, maka di sini dimunculkan kekompakan daripada istri mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan dorongan dan support dari istri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian tanggal lahir anak yang dinanti, seorang putra yang sangat dinanti-nantikan puluhan tahun. Ketika lahir putra yang ditunggu-tunggu, kemudian turun perintah supaya dibawa dari tempat tinggal mereka di Palestina, diminta untuk hijrah ke suatu daerah yang sangat jauh, yaitu Mekah, daerah yang sangat gersang, tandus dan jabalikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam surat Ibrahim ayat 37, Rabbana inni askantu min dzurriyyati
sebagian itu mengaku di tempat yang tidak ada tanaman-tanaman di dekat rumahmu, Baitullah. Subhanallah, bayi baru lahir, masih merah, turun perintah dari Allah untuk membawa beserta ibundanya Hajar pergi menempuh perjalanan yang cukup jauh dan ditinggalkan di satu lokasi yang sangat besar dan tidak ada pepohonan, tidak ada pula tumbuhan. Subhanallah, apa yang dilakukan Hajar istrinya saat itu? Hajar meneguhkan hatinya, Hajar mengucapkan satu kalimat saja kepada suaminya Nabi Allah Ibrahim. Ahada min amrillah, wahai Ibrahim, apakah ini yang merupakan perintah Allah jika engkau meletakkan kami di tempat yang gersang seperti ini? Apa jawab Nabi Allah Ibrahim tanpa menoleh dan hanya mengangguk dan kemudian menjawab, bala, iya, ini adalah merupakan perintah Allah. Mendengar itu, Hajar sang istri pun langsung menjawab, lau kana hada min amrillah fanasbir, jika ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka kami akan bersabar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin sidang Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ismail sudah lahir dan kemudian mulai tumbuh remaja. Kemudian turun perintah, falamma balagha ma'u sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbauka fanzur madza tara qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Anak yang ditunggu-tunggu setelah lahir harus dipisahkan. Setelah remaja kemudian turun lagi perintah dari Allah, harus dan mesti disembelih. Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelih. Fanzur madza tara, bagaimana pendapatmu wahai anakku? Ismail pun menjawab, qala ya abati if'al ma tu'mar, wahai ayah anda yang tercipta, janganlah kau tunda, kerjakan sekarang apa yang telah diperintahkan. Satajiduni insyaallah minas sabirin, niscaya kau akan mendapatkan aku termasuk golongan orang-orang yang sabar. Dengan kisah ini memberikan pesan yang sangat kuat untuk para pemuda dan pemudi untuk taat dan patuh kepada orang tua, merupakan suatu keharusan walaupun terkadang di luar logika kita. Seperti hanya Ismail taat dan patuh ketika Nabi Allah Ibrahim ayahnya diberikan perintah untuk menyembelih dirinya tanpa harus berpikir logika. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Setiap Ibrahim pasti memiliki Ismail. Dalam arti Ismail yang kita miliki bisa berupa harta, Ismail bisa berupa jabatan, Ismail bisa berupa keluarga, Ismail bisa jadi prestasi, bahkan Ismail adalah bisa jadi seseorang yang paling kita cintai. Ismail bisa jadi sesuatu yang sangat kita pertahankan di dalam kehidupan ini. Bahwa semua itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita perlu hanya untuk belajar ikhlas ketika semua harus kembali kepada pemiliknya serta menjaga dengan baik selagi masih dititipkan kepada kita. Mudah-mudahan di momentum Idul Adha ini apa yang akan kita lakukan di hari-hari yang esok dengan isyarat hikmah daripada kurban mampu memotong rasa egoisme kita, mampu menyembelih rasa kesombongan kita, mampu menyembelih rasa keangkuhan kita selama ini yang kita lakukan. Mudah-mudahan mulai hari ini dan hari esok Allah selalu memberikan kita
taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa menerangani keluarga Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى أيضا في آية أخرى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسولك وملائكة المقربين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات. يا Allah, ya Rahman, ya Rahim. Sayangi kami, sayangi kedua orang tua kami yang telah berpeluh lelah merawat kami, mendidik kami. Ampuni setiap kata keras kami yang pernah terlontar kepada mereka. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Berikan kesempatan kami berbakti kepada mereka. Lembutkan hati mereka untuk kami agar ridho mereka mengantar kami kepada ridho. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Engkau menyaksikan kami di tempat ini, ya Allah. Ya Allah, Engkau mendengarkan apa yang kami minta. Mata kami tidak mampu melihatmu, telinga kami tidak mampu mendengarmu, tapi hati kami merasakan Engkau adalah dekat, bahkan lebih dekat dari urat nadi yang ada pada leher kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Seandainya masih ada pada kami dosa yang belum Engkau ampuni atau dosa yang menyebabkan kami disiksa karenanya, untuk itu ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kami sadar semakin hari semakin dekat dengan kepulangan kami. Kami sadar ada saatnya kain kafan dibungkuskan di jasad ini. Kami mohon kepadamu ya Allah, di sisa usia ini jangan Kau lalaikan dengan gemerlap kehidupan. Wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Jika Engkau telah mengambil kedua orang tua kami, maka basuhlah mereka dengan kelembutan ampunan dan rahmat-Mu, serta pertemukan kami kelak dengan mereka di dalam surga-Mu. Jadikan sisa usia kami menjadi jalan kebaikan bagi ibu dan bapak kami. Jadikan kami menjadi anak yang saleh, yang dapat memuliakan orang tua kami di hadapan-Mu kelak, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Bersihkan hati dan jiwa ini dari
jiwa-jiwa ini dari hasad dan dengki. Jangan biarkan setan menggerogoti persaudaraan kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, syukurnya rahmatmu luas, hikmahmu indah. Berilah kami kelapangan, ketenangan, keamanan, kesehatan, syukur, perlindungan dari segala penyakit dan ketakwaan kepada-Mu ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, inna Allah ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yadhkurkum wa ladhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah